mengajarkan dua bahasa baru secara langsung. Misalnya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ini diajarkan langsung bersama-sama. Apakah bisa? Bisa. Apakah anak tidak bingung dengan bahasa? Anak tidak akan bingung. Apakah anak gangguan dengar bisa menguasai lebih dari satu bahasa? Jawabannya sangat-sangat bisa. Yuk kita simak video ini. Selamat pagi Bu Sinta, saya Elin kelas 3E. Hari ini saya akan kasih tahu tentang saya. Di video ini kita bisa mendengarkan bahwa Elin menguasai 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Caranya bagaimana untuk mengajarkan bahasa kedua, bahasa ketiga ke anak-anak kita yang mengalami gangguan pendengaran? He is in grade 1. He is a joker, a clown in the family. But he is often get mad at me and my family. Daddy said he needs to mature up and be wiser in the future. 我在新中山一学校读书，我的学校很大，我也有很多朋友，我常常去图书馆借书。谢谢大家。 Caranya ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan cara berurutan. Jadi kita mengajarkan dulu satu bahasa ke anak, kemudian setelah dia cukup menguasai bahasa tersebut, bisa berkomunikasi 2 arah dengan bahasa tersebut, kita bisa mengajarkan bahasa yang lain. Dan biasanya inilah yang dilakukan oleh kita semua, mengajarkan secara berurutan. Satu bahasa sudah bisa, baru ajarkan bahasa yang lain. Tapi sebenarnya ada cara lain juga, yaitu mengajarkan secara berbarengan, langsung. Mengajarkan 2 bahasa baru secara langsung. Misalnya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ini diajarkan langsung bersama-sama. Apakah bisa? Bisa. Apakah anak tidak bingung dengan bahasa? Anak tidak akan bingung jika satu orang hanya mengajarkan satu bahasa. Misalnya papa mengajarkan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris diajarkan oleh mama. Satu orang bertugas mengajarkan satu jenis bahasa dan orang yang lain mengajarkan jenis bahasa yang lain. Ini bisa dilakukan. Kalau Elin, kita mengajarkan bahasa Indonesia dulu dan setelah dia cukup bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, kita memberikan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin langsung bersama-sama. Karena saya tidak bisa bahasa Mandarin, maka saya meminta papanya yang lebih bisa bahasa Inggris untuk selalu berbicara ke Elin dengan bahasa Inggris. Dan mamanya yang lebih bisa bahasa Mandarin selalu berbicara ke Elin menggunakan bahasa Mandarin. Elin tidak bingung bahasa. Dia tahu kalau dia ke papa, dia sedang ngobrol dengan papa, dia akan mendengar jenis bahasa yang seperti itu. Tetapi kalau dia sedang ngobrol dengan mama, dia akan mendengarkan jenis bahasa yang berbeda dengan papanya. Dengan cara seperti ini, konsisten satu orang selalu mengajarkan bahasa satu jenis saja, maka anak tidak akan mengalami bingung bahasa. Untuk mama papa, ayah ibu yang ingin mengajarkan bahasa kedua, bahasa ketiga untuk anak-anak kita, bisa dilakukan dengan cara seperti tadi, berurutan atau berbarengan. Selamat mencoba!